Jadi, di soal ini kan kita punya suku pertama akar dari y kuadrat ditambah 2y ditambah 1. Jadi kita anggap suku pertama. Kemudian yang dianggap sebagai suku kedua adalah y kuadrat ditambah 3y dikurang 1/3 dan suku ketiganya adalah y dikurang 1. Yang ditanya adalah nilai suku kedua yang memenuhi. Nah, biasanya kalau misalnya soalnya informasinya seperti ini saja, maka kita kemudian kan Bapak sudah tuliskan di sini, rumus-rumus yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Nah, biasanya yang kita pakai adalah, rumus dari si beda. Kenapa? Karena beda adalah U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, atau U4 dikurang U3, dan seterusnya. Nah, jadi yang kita gunakan pertama kali adalah, U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Kenapa sama? Karena keduanya merupakan, beda dari barisan aritmatika. U2 dikurang 1, U1 adalah beda, U3 dikurang U2 juga beda. Nah, dengan demikian, eee, kalau kita pindahkan ruas U1-nya ke ruas kanan, sementara U2 yang di kanan kita pindahkan ke kiri, maka nanti akan diperoleh 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja nilai U2 dan U3-nya. Nah, U2 diganti dengan Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1/3. Sementara U1 dan U3-nya, U1 diganti dengan akar dari Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Sementara U3-nya adalah Y dikurang 1. Nah, dengan demikian kita bakal punya, nah 2 ini kan kita kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke sini sehingga kita punya di ruas kiri 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 ditambah Y dikurang 1. Oke, sampai di bagian sini silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Udah, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sebenarnya yang dibutuhkan cuma kejelian kalian melihat ini sih. Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena sebenarnya Y kuadrat, oh ya, sebentar, pakai warna lain aja. Karena sebenarnya Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 itu sama dengan Y ditambah 1 dikuadratkan, atau juga sama dengan min Y dikurang 1 dikuadratkan. Jadi kalau kita punya Y tambah 1 dikuadratkan, hasilnya pasti Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Atau kalau kita punya min Y dikurang 1 dikuadratkan, hasilnya pasti juga sama dengan ini. Nanti kalian bisa cek. Artinya apa? Artinya ada dua kasus atau dua kemungkinan. Nah, kita uji kedua-duanya. Yang pertama, itu jika kita pakai Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan Y tambah 1 dikuadratkan. Artinya, katakanlah ini persamaan pertama ya. Persamaan pertama sekarang menjadi 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan akar dari, nah, Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 kita ganti dengan Y tambah 1 dikuadratkan. Kemudian ditambah Y dikurang 1. Ingat, kalau ada akar dari suatu bilangan dikuadratkan, misalkan akar dari A kuadrat, maka ini akan sama dengan A. Nah, dengan demikian, maka persamaan terakhir yang Bapak tulis akan menjadi 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan, nah ini, akar ketemu pangkat 2, ya katakanlah habis ya begitu. Sehingga yang tersisa tinggal Y tambah 1. Jadi kita punya Y tambah 1 ditambah Y dikurang 1.
Dan ini sama dengan 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2 per 3 sama dengan Y ditambah Y adalah 2Y. Sementara itu 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, sampai di bagian sini kemudian kita kalikan dengan 3 kedua ruas. Sehingga ruas kiri ketika kita kalikan dengan 3, tinggal 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2. Sementara ruas kanan menjadi 2Y dikali 3 adalah 6Y. Oke, sampai di bagian sini coba dibaca dan dipahami dulu sebelum Bapak lanjutkan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Maka dari sini kemudian 2Y kuadrat sama dengan 6Y dikurang 6Y ditambah 2. 6Y di kiri, pindah ruas ke kanan jadi minus 6Y. Minus 2 di kiri, ke ruas kanan jadi tambah 2. Nah, 6Y dikurang 6Y kan 0 ya. Maka kemudian kita punya 2Y kuadrat sama dengan 2. Ini kan berarti 2 dikali Y kuadrat sama dengan 2. Dengan demikian, kita punya nilai Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau Y kuadratnya sama dengan 1, maka nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya ada 2 buah. Bisa jadi Y sama dengan 1, karena 1 dikuadratkan adalah 1, atau Y sama dengan min 1. Karena min 1 dikuadratkan itu hasilnya juga 1. Bisa dipahami ya? Tapi ingat ya, ini masih belum terjawab ya pertanyaannya. Ya, Pak. Biar kami kita. Nah, pertanyaannya tadi apa di soal? Yang ditanyakan ini, nilai suku kedua. Nah, suku kedua sendiri adalah Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1 per 3. Nah, jadi Bapak bikin lagi di sini. Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1 per 3. U2 sama dengan Y kuadrat apa tadi? Dikurang ya? Ditambah 3Y dikurang 1 per 3. Nah, tadi kan kita sudah punya 2 buah nilai Y. Ada Y sama dengan 1, ada Y sama dengan minus 1. Untuk Y sama dengan 1, maka kita punya U2 nanti akan sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikurang 1 per 3. Ini tak lain adalah sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 1 per 3. Atau nanti kalian dapat hasil akhir U2-nya sama dengan 1. Sementara untuk yang satu lagi, untuk Y sama dengan min 1, maka kita punya U2 sama dengan min 1 dikuadratkan, ditambah 3 dikali min 1, dikurang 1 per 3. Ini tak lain adalah 1 dikurang 3, sorry. 1 dikurang 3 dikurang 1 per 3. Dari sini kita punya nilai U2 sama dengan negatif 1. Ngerti ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Tapi ingat, ini baru kasus pertama. Kasus di mana jika Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan Y tambah 1 dikuadratkan. Nah, sekarang akan kita pakai yang kedua. Yang mana nilai Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan min Y dikurang 1 dikuadratkan. Kita lanjut ke kasus kedua. Jika Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan min Y dikurang 1 dikuadratkan. Nah, kita mulainya sama. Kita mulai dari persamaan pertama tadi. Yang ini. 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2 per 3. 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2 Pak, itu akar, Pak. per 3. Mana? Yang Y kuadrat 2Y tambah 1. Kenapa akar? Yang baru Pak tulis, Pak. Ya, memang akar. Cuma kan pas di sini kan coba lihat ini. Ini kan memang nggak dalam bentuk akar kita bikin. Di soalnya di persamaannya kan akar dari ini. Akar dari Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1. Makanya Bapak ubah jadi akar Y tambah 1 dikuadratkan.
Bisa dipahami? Ini sama dengan ini dikuadratkan. Makanya kalau diakarkan ya udah sama dengan akar ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Dan ini sama dengan akar dari, nah, Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1, kemudian ditambah Y kurang 1. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan akar dari min Y dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 1. Nah, ada akar, ada pangkat 2. Katakanlah ini bisa dicoret, sehingga kita punya 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan min Y min 1 ditambah Y dikurang 1. Nah, di sini kebetulan min Y ditambah Y adalah 0, sementara min 1 ditambah min 1 adalah min 2. Jadi kita punya 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2/3 sama dengan min 2. Atau 2Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 2 sama dengan min 6. Kedua ruas dikalikan 3 ya. Nah, dari sini kemudian kita punya 2Y kuadrat tambah 6Y ditambah 4. Kenapa bisa ditambah 4? Karena ini min 6 yang di sebelah kanan kita pindah ke ruas kiri. Min 6 pindah jadi tambah 6. Min 2 ditambah 6 adalah positif 4. Nah, dari sini kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi persamaannya akan menjadi 2Y kuadrat dibagi 2 adalah Y kuadrat. Kemudian 6Y dibagi 2 adalah 3Y. 4 dibagi 2 adalah 2, sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat, ini kan mirip persamaan kuadrat ya, yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita mau mencari dua buah angka, yang mana kalau dijumlahkan hasilnya positif 3, dan dikalikan hasilnya positif 2. Kedua angka tersebut adalah positif 2 dan positif 1. Jadi kita punya Y tambah 2 kali Y tambah 1 sama dengan 0. Maka dari sini kemudian kita punya Y tambah 2 sama dengan 0. Atau Y tambah 1 sama dengan 0. Kita punya Y sama dengan min 2. Atau Y sama dengan min 1. Oke, silakan dibaca dulu penjelasan Bapak sampai di bagian sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa paham? Ngerti? Halo? Ngerti, Pak? Oke. Kita sudah punya dua nilai Y ya. Ada min 2 atau min 1. Kembali lagi U2 adalah Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1/3. Karena kita punya dua nilai Y di sini, kita uji keduanya. Baik itu Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan min 1. Nah, kebetulan untuk Y sama dengan min 1 kan tadi sebelumnya sudah kita uji ya. Hasilnya adalah U2 sama dengan min 1. Jadi, di sini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ini U2-nya pasti min 1. Sementara untuk Y sama dengan min 2, kita punya nilai U2 sama dengan min 2 dikuadratkan. Karena ini kan Y kuadrat ya. Ditambah 3 kali min 2 dikurang 1/3. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian 3 dikali min 2 adalah minus 6. Kemudian dikurang 1/3.
4 dikurang 6 dikurang 1 adalah min 3. Min 3 dibagi 3 adalah min 1. Jadi di sini nilai U2-nya juga negatif 1. Nah, kembali lagi pertanyaan soal apa? Pertanyaan di soal adalah, maka nilai suku kedua yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, dari sini kita dapat nilai suku kedua itu bisa 1, bisa min 1 dari kasus yang pertama. Kalau di kasus kedua, itu nilai U2-nya, dua-duanya menunjukkan nilai U2 sama dengan min 1. Maka ketika kita gabungkan dari kasus 1 dan kasus kedua, kita dapat nilai dari U2-nya bisa jadi minus 1 atau 1. Dengan demikian, kalau kita lihat option, berarti yang benar adalah poin pertama dan poin ketiga, yaitu min 1 dan 1. Lebih kurang begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa? Halo? Bapak, Zoom Haikal keluar-keluar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Gabung yang lain aja. Konfirmasi masuk lagi, Pak. Iya, Paham, Pak. Paham, Pak. oke. Pak minta silakan diinikan dulu ya. Dicatat nanti aja lah. Ya, Pak kasih waktu untuk mencatat. Yang jelas ini paham dulu. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Susah ya soal yang tadi ya? Oke, Bapak kasih yang agak ringan sedikit. Bapak harap yang ini bisa ya. Diketahui jumlah 50 suku pertama dari deret aritmatika adalah 200. Jadi, yang diketahui di soal, poin pertama adalah bahwa nilai dari U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah U50 dari barisan aritmatika itu jumlahnya 200. Dan jumlah 50 suku berikutnya adalah 2.700. Maksudnya adalah mulai dari U51 ditambah U52 ditambah dan seterusnya kemudian sampai U100 jumlahnya adalah 2.700. Pertanyaannya, suku pertama dari barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, Bapak harap bisa di ini ya, langsung dikerjakan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh juga.
Gimana? Suaranya kurang begitu jelas di chat aja. Sedang berusaha. Oke, siap. Ngerti kan maksud soalnya?
Dapat, Pak. Dapat? Dapat. Apa? Min 41/2. Min 41/2. Ini, di optionnya. Lihat optionnya. C. Oke, bagus. Coba difotokan, kirim ke Bapak caranya. Bapak mau lihat. Jawabannya sama kita ya. Min 20,5. Kirim ke Bapak ya, Wan. Atau kirim di grup juga bisa. Jawabannya benar. Bukan benar sih. Oke. N/2 U1 tambah UN, ya. N/2 kali itu, ya benar. Terus U51-nya sama U itunya. 25 kali 2A ditambah 49B, terus ya. Ya, 24. 2A tambah 49B, 8 benar. Yang satu lagi 2A ditambah 149B. Oh, yang ini ya. A tambah 50B. A tambah, oh ya, 51 sama itu ya. Benar-benar. B-nya 1 ya. Karena B-nya 1 cari. Oke, mantap. Carawan benar ya. Yang lain gimana? Wan bantu jelaskan ke yang lain ya. Bisa, Wan? Apa, Pak? Bantu jelaskan ke adik-adiknya bisa? Udah tadi, Pak. Tadi nyari sambil jelasin. Oh ya, bagus. Oke, kita bahas langsung ya. Bagus jawabannya. Jadi benar bahwa rumus dari SN itu kan ada banyak macam. Di antaranya adalah bahwa SN sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN. Kemudian rumus dari UN sendiri adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, di soal disebutkan yang pertama adalah diketahui bahwa nilai dari U1 ditambah U2 dan seterusnya hingga U50 itu nilainya sama dengan jumlahnya sama dengan 200. Kita anggap U1-nya adalah A, sementara bedanya adalah B, maka kita punya di sini N/2. Nah, di sini kan N-nya sama dengan 50 ya. Maka kemudian kita punya 50/2 dikali U1 ditambah UN, yaitu 2A ditambah, rumusnya juga bisa ini ya, N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, tetapi nampaknya kalau yang kalian kerjakan atau yang punya awan itu langsung dibikin U1 tambah UN ya. U1-nya adalah A, UN-nya, U50-nya adalah A ditambah 49B. Sehingga nanti kita punya A ditambah A adalah 2A, sementara ini 49B. 50 bagi 2 adalah 25. Jadi kita punya 25 dikali 2A ditambah 49B sama dengan 200. Kemudian kedua ruas dibagi 25, sehingga diperoleh persamaan pertama 2A ditambah 49B sama dengan 8. Kemudian di kalimat berikutnya disebutkan bahwa jumlah 50 suku berikutnya adalah 2700. Artinya, karena ini masih di barisan aritmatika yang sama, maka kita punya U51 ditambah
U52 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah U100 sama dengan 2700. Kita pakai rumus SN lagi. N per 2, N-nya jelas 50, dibagi 2. Kemudian dikali 2 kali suku pertama, dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertamanya adalah suku 51 di barisan tersebut. Suku terakhirnya adalah suku ke 100. Sehingga kita punya A ditambah 50B ditambah A ditambah 99B. Ini Bapak agak cepatkan karena ini ya, karena kalian rasa mudah-mudahan udah pada paham. Karena nyarinya sama-sama ya. 2700. Nah, 50 dibagi 2 adalah 25. A ditambah A adalah 2A, jadi kita punya 2A ditambah 149B sama dengan 2700 per 25. Atau kita punya 2A ditambah 149B. Nanti ini kalau kalian cari akan dapat sama dengan 108. Katakanlah ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Kemudian kita pakai sistem persamaan linear dua variabel, kita eliminasi. Kita punya 2A ditambah 149B sama dengan 108, dan juga punya 2A ditambah 49B sama dengan 8. Kemudian kita kurangi, sehingga diperoleh 100B sama dengan 100. Dari sini jelas bahwa nilai B sama dengan 1. Karena yang ditanya adalah nilai A, maka kita punya 2A ditambah 49B sama dengan 8. Karena B-nya sama dengan 1, maka kita punya 2A ditambah 49 dikali 1 sama dengan 8. Atau 2A sama dengan 8 dikurang 49, yang mana 8 dikurang 49 adalah minus 41 atau negatif 41. Dengan demikian nilai A sama dengan negatif 41 per 2. Kalau dibikin ke dalam bentuk desimal, ini sama dengan negatif 20,5. Oke. Bagus, sangat bagus. Hasilnya benar, langkahnya juga Bapak rasa itu langkah yang tepat. Semuanya paham nih soal yang nomor ini, nomor 4? Kurang paham ya Pak. Tetap paham Michael ya Pak. Haikal kurang paham, Kal? Iya, tadi lengkapin catatan dikit Pak. Sekarang masih belum paham? Sekarang masih belum paham, Michael? Nanti diajarin Awan sama Azizi Pak. Oke, siap. Bisa lanjut nih? Bisa ya? Bisa. Ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang eksponen, log persamaan kuadrat. Yang tadi kan yang nomor 1 hubungannya sama persamaan kuadrat. Selain itu, yang baru-baru ini kita pelajari juga logaritma juga ya. Jadi sekarang kita coba soal yang menggabungkan soal logaritma dengan barisan aritmatika. Biar lebih menantang. Oh, belum. Bukan ini. Oke, ini soalnya. Jelas ya soalnya ya. Soal nomor 7. Jika bilangan log A pangkat 3B pangkat 7, log A pangkat 5B pangkat 12, dan log A pangkat 8B pangkat 15 merupakan 3 suku pertama dari barisan aritmatika, dan suku ke-12-nya adalah log B pangkat N. Maka nilai N adalah titik-titik. Nah, untuk yang kelas 10 mungkin belum tahu ya. Kalau misalnya ditulis log B seperti ini artinya adalah 10 log B. Sama seperti di pangkat, misalnya kalau di 7 pangkat 1 kan kita tulisnya 7 saja, pangkat satunya nggak ditulis. Akar pangkat 2 dari 5 misalnya, itu kan cukup ditulis dengan akar 5. Atau mungkin 1x itu cukup ditulis dengan x. Nah, begitu juga di logaritma.
Kalau di logaritma, kalau ada 10 log B, itu cukup ditulis dengan log B. Artinya yang ini 10. Bisa dipahami ya? Nah, silakan dicari dulu. Untuk file soal akan Bapak kirim sebentar. Kalau mau lebih jelas lihat soalnya, file soal udah Bapak kirim di grup WA ya. Itu soal nomor 7. Silakan dicari jawabannya. Mungkin nanti sifat-sifat yang bisa digunakan apa ya? Kalau lihat dari soalnya sepertinya sifat ini bisa dipakai A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Kemudian sifat yang ini juga kayaknya bisa A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Lalu kita bisa juga pakai sifat ini M per N dikali A log B. Ini sama dengan A pangkat N log B pangkat M. Bapak rasa cukup 3 ini ya? Mungkin bisa menjawab soalnya. Ditambah rumus di barisan aritmatika, jangan lupa. Mulai dari rumus UN, rumus apa, beda itu kan U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Nah, silakan diangsur dicari jawabannya. Soalnya pakai huruf, tiba-tiba ada log B pangkat N adalah suku ke-12, maka nilai N adalah titik-titik. Silakan dicari. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi kan kita diberikan 3 suku pertama dari barisan aritmatika ya. Suku pertamanya atau U1-nya adalah log A pangkat 3, B pangkat 7. Kemudian suku keduanya adalah log A pangkat 5, B pangkat 12, dan terakhir suku ketiganya adalah log A pangkat 8, B pangkat 15. Bapak rasa kalian nggak akan ini lagi ya, nggak akan ragu lagi kalau misalnya Bapak bilang 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Kenapa bisa begitu, Pak? Misalnya masih ada yang nanya nih. Kita lihat aja di contoh apa di latihan kita yang pertama tadi. Nih, U2 dikurang U1 kan sama dengan U3 dikurang U2. Makanya 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3.
Nah, karena 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3, maka kemudian kita tinggal substitusi nilai U1, U2, dan U3-nya. 2 kali U2 artinya 2 dikali log A pangkat 5, B pangkat 12. Sementara U1-nya adalah log A pangkat 3, B pangkat 7, ditambah U3-nya adalah log A pangkat 8, B pangkat 15. Nah, kalau misalnya rasanya kalian ragu, karena nggak ditulis ini, 10-nya ya boleh aja kalian tulis 10 di sini. Nggak ada masalah. Nah, kemudian sifat yang kita pakai sifat yang mana? Tergantung. Kalau untuk yang ini, kita pakai sifat yang M per N dikali A log B, itu sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Sehingga nanti yang di ruas kiri kita bakal punya A-nya adalah 10, sementara N-nya ini kan 2-nya 2 per 1 ya. Berarti ini jadi 10 pangkat 1 log B pangkat M. B-nya adalah si ini, A pangkat 5 B pangkat 12-nya. Berarti kita punya log A pangkat 5 B pangkat 12. Nah, kemudian dipangkatkan M. M-nya adalah 2. Sama dengan, nah kalau yang ini, yang ruas kanan, rumus yang kita gunakan adalah rumus A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Makanya di ruas kanan kita bakal punya ini sama dengan 10 log, karena ini dijumlahkan ya, berarti ini jadi A pangkat 3 B pangkat 7 dikali A pangkat 8 B pangkat 15. Nah, sampai di bagian sini ada pertanyaan? Atau Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, kemudian begini, di eksponen sendiri, yang ini, kita kan ini ya, kalau punya A pangkat M dipangkatkan N, ini kan sama dengan A pangkat M kali N. Makanya kemudian di ruas kiri, itu sama dengan, karena 10 pangkat 1 adalah 10, maka kita punya 10 log. Nah, ini menjadi A pangkat 5 dikali 2 kali B pangkat 12 dikali 2. Karena ini kan M pangkat N. Nah, sementara di ruas kanan itu kita punya 10 log. Nah, ini tinggal diitukan aja. Ingat perkalian di pangkat ya. Kalau dikalikan kan pangkat dengan basis yang sama, kan pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini kita punya A pangkat 3 ditambah 8, kemudian B pangkat 7 ditambah 15. Atau dari sini kemudian kita bakal punya 10 log A pangkat 10, B pangkat 24, sama dengan 10 log A pangkat 11, B pangkat 22. Nah, coba dipahami ini dulu. Kalau udah paham, Bapak lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan gini, logikanya ini kan 10 log sesuatu yang ruas kiri. Ini 10 log sesuatu sama dengan 10 log sesuatu. Berarti ini kan 10 lognya bisa kita abaikan. Sehingga kesimpulan kita kemudian adalah A pangkat 10, B pangkat 24, itu akan sama dengan A pangkat 11, B pangkat 22. Nah, kemudian kita pindahkan ruas A dan B. Maksud Bapak begini. Di ruas kiri kita punya B pangkat 24 dibagi B pangkat 22. Karena yang ini dipindahkan ke ruas kiri. Sementara di ruas kanan kita punya A pangkat 11 per A pangkat 10. Karena yang ruas kiri kita pindahkan ke kanan. Nah, ingat dalam pembagian, kalau basisnya sama, berarti kan pangkatnya dikurang ya. Sehingga kita punya B pangkat 24 dikurang 22 adalah 2. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 1. Atau kesimpulannya dari di sini kita punya A sama dengan B kuadrat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang karena A sama dengan B kuadrat, Bapak mau ini dulu. Kita mau recall dulu ya. Kita ingat kembali bahwa tadi nilai dari U1 adalah, U1-nya apa tadi ya? Ini, log
A pangkat 3 B pangkat 7 ya, kalau nggak salah. Kemudian nilai dari U2-nya sendiri adalah log A pangkat 5 B pangkat 12. Nah, karena A adalah B kuadrat, berarti ini kita bisa ubah menjadi U1 sama dengan log A. Nah, A-nya kita ubah menjadi B kuadrat. Berarti kita punya B kuadrat dipangkatkan 3 dikali B pangkat 7. Atau di sini kita bakal punya log B pangkat 6 dikali B pangkat 7. Yang mana B pangkat 6 dikali B pangkat 7 adalah B pangkat 13. Jadi U1-nya adalah log B pangkat 13. Sementara log untuk U2 adalah log, nah A-nya kita ganti dengan B kuadrat, berarti kita punya B kuadrat dipangkatkan 5 dikali B pangkat 12. Atau kita punya sama dengan log B pangkat 10 dikali B pangkat 12. Kemudian ini akan sama dengan log B pangkat 22. Nah, ini ngerti nggak? Jadi nilai A diganti dengan nilai B kuadrat, nilai A diganti dengan B kuadrat gitu. Paham? Halo, paham? Nurul kurang paham, Pak. Yang bagaimana, Nurul? Sini. Bapak ulang Ya. lagi ya. Yang ini udah paham belum? A sama dengan B kuadrat. Sudah. Nah, jadi gini. U1-nya kan tadi nih. Log A pangkat 3, B pangkat 7. U2-nya log A pangkat 2, A pangkat 5, B pangkat 12. Ini Bapak sering ulang. U1-nya log A pangkat 3, B pangkat 7. U2-nya log A pangkat 5, B pangkat 12. A pangkat 3. Nah, sekarang A itu sama dengan apa? B kuadrat. Berarti ibaratnya Bapak hapus si A-nya, Bapak ganti dengan B kuadrat. Berarti kita punya B kuadrat dipangkatkan 3. Nah, B kuadrat dipangkatkan 3 ini kan sama dengan B pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 apa? 6 kan? Nah, dari sini asalnya B pangkat 6-nya. Kemudian dikali B pangkat 7. Nah, yang ini. B pangkat 6 dikali B pangkat 7 kan pangkatnya ditambah. Jadi B pangkat 13. Paham? Nurul? Paham, Pak. Oke. Nah, gitu juga dengan yang di bawahnya ya. Nah, jadi intinya sekarang kita sudah punya nilai dari U1 dan U2 di mana U1 itu sendiri tak lain adalah log B pangkat 13, sementara U2 sama dengan log B pangkat 22. Nah, ingat kita mau mencari nilai beda. Nah, jadi bedanya berapa? Beda itu sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya apa? U2-nya log B pangkat 22. Sementara U1-nya log B pangkat 13. Ingat kalau dia pengurangan berarti ini bisa kita ubah menjadi sama dengan log B pangkat 22 per B pangkat 13. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya dikurangi. 22 dikurang 13 adalah 9, jadi kita dapat beda suku aritmatika, beda ini ya, beda dari barisan aritmatikanya adalah log B pangkat 9. Oke, paham nggak sampai di bagian sini? Bapak sengaja nggak nulis pakai huruf B ya? Beda ini nggak Bapak tulis pakai huruf B, takutnya kalian tercampur-campur. Jadi B di sini bukan beda ya. B cuma lambang di soal, simbol di soal. Sorry. Paham, Pak, paham, Pak. Oke, yang ditanya nilai apa? Yang ditanya adalah gini, jika suku ke-12-nya adalah log B pangkat N, maka nilai N adalah titik-titik. Jadi suku ke-12. Nah, rumus suku ke-12, rumus UN apa? UN adalah A
ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. Bapak bikin beda di sini. Nah, A adalah suku pertama. Nah, suku pertamanya sendiri adalah log B pangkat 13. Jadi kita ganti dengan log B pangkat 13, kemudian ditambah, oh ya ini suku ke-12 ya, ditambah 12 dikurang 1 dikali beda. Bedanya sendiri adalah log B pangkat 9. Maka ini sama dengan log B pangkat 13 ditambah 11 dikali log B pangkat 9. Nah, kalau kalian ragu, tadi kata Bapak bisa kalian bayangkan di sini ada angka 10 ya. Nah, maka kemudian ini akan sama dengan 10 log 13 ditambah. Nah, ini kan kita pakai sifat yang ini tadi. Yang ini kita pakai sifat M per N dikali A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat M. Nah, berarti ini sama dengan A pangkat N. A-nya 10, pangkat N-nya pangkat 1 ya. Log B pangkat M. B-nya adalah B pangkat 9 di posisi B sini ya. Sementara M-nya adalah 11. Jadi ini dipangkatkan 11. Atau kita punya 10 log 13 ditambah 10 pangkat 1 adalah 10. Kemudian ini log. Nah, B pangkat 9 dipangkatkan 11. Pangkatnya dikali. Berarti kita punya B pangkat 99. Atau dengan kata lain, U12 sama dengan 10 log. Oh, kok 13 sih? Sorry. Ini B pangkat 13 ya. Lupa, Bapak. B pangkat 13 dikali B pangkat 99. Pangkatnya dijumlahkan, sehingga kita punya U12 sama dengan 10 log B pangkat 112. Bisa dikatakan bahwa U12 sama dengan log B pangkat 112, dan katanya ini sama dengan log B pangkat N. Dengan demikian nilai N adalah 112. Oke, silakan dipahami dulu penjelasannya. Kalau nggak paham, tanya. Paham? Kawan? Paham, Pak? Posisi? Ngerti? Ngerti, Pak? Nurul? Paham, Pak. Haikal gimana, Kal? Baru dikit. Nanti nonton ulang. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang lagi di rumah ya. Pas ini belajar di rumah. Semalam ada belajar di rumah. Ada yang belajar matematika ya? Nggak ada. Ada. Nurul belajar. Oke, mantap Nurul. Iya, Pak. Oke, nanti akan Bapak kasih tugas ya. Bapak sampaikan di grup WA. Tugasnya masih di file yang ini. Oke, barangkali sekian dulu ya untuk belajar kita hari ini. Boleh ini Bapak minta dihidupkan kameranya sebentar untuk dokumentasi aja. Oh, kalian di mana itu, Uji? Oh, di perpus di ruang di dalam itu ya. Nurul juga.
Iya, Pak. Kamera Nurul. Oh ya udah itu. Oke, siap-siap. Ini lagi direkam. Oke, dah. Udah. Udah cukup. Oke, boleh matikan.